Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat semua. Terima kasih yang sudah mengklik video cerita dari Ibu Serika. Nah, saya sudah terlalu lama ya, saya tidak membawakan sebuah cerita, baik itu cerita mistis ataupun cerita lainnya. Karena pada saat akhir-akhir bulan puasa itu, saya mengalami sakit tenggorokan, radang tenggorokan yang cukup parah gitu. Jadi saya harus 2 kali berobat ke dokter dan hasilnya pun nihil. Saya tidak sembuh, malah tambah parah ya. Sehingga saya tidak bisa berbicara. Jangankan berbicara, untuk minum saja saya sulit gitu. Tetapi ketika pada suatu hari raya itu saya ke rumah teman saya. Nah, sama teman saya itu dikasihnya madu hitam yang dituang ke dalam air panas, kemudian saya minum. Nah, 3 kali saya melakukan hal itu, alhamdulillah tiba-tiba radang tenggorokan saya sembuh. Suatu keajaiban ya, memang obat tradisional memang oke ya, yaitu madu hitam dicampur air panas. Jadi saya sudah bisa bicara lagi. Padahal saya udah 2 kali bolak-balik ke dokter dan tidak ada hasilnya. Radangnya tidak berkurang, malah makin parah, saya makin panas. Jadi seperti itu. Makanya saya tidak pernah membawakan cerita mistis kurang lebih dari 2 minggu. Dan pastinya JT saya turun drastis ya. Tapi mau bagaimana lagi ya, namanya kesehatan kan. Kita juga mau sehat, tapi kalau kita udah dikasih sakit, kita mau bilang apa lagi. Tetapi syukur alhamdulillah, berkat teman saya yang memberikan madu hitam, saya bisa bicara kembali, alhamdulillah. Padahal awalnya saya sempat cemas juga gitu. Jadi pada hari raya kemarin itu ada teman saya. Teman saya ini bernama Dina. Dina ini datang ke rumah saya. Dia bercerita kepada saya, dia termasuk teman lama saya ya, yang kami sudah lama tidak berjumpa dan kami komunikasi kembali itu di Facebook gitu kan. Jadi ketika saya jumpa di Facebook, dia menanyakan alamat saya dan saya kasih, akhirnya dia bermain ke rumah. Jadi dia bercerita kalau dia baru saja membeli sebuah rumah. Rumah di salah satu daerah di Kota Batam ya gitu. Jadi rumah itu cukup murah, makanya dia beli gitu. Nah, sang pemilik rumah itu tidak pernah menceritakan kalau ada hal aneh di rumah tersebut. Di mana rumah tersebut itu, di dapur, samping dapurnya itu sebenarnya terdapat sebuah sumur tua yang sudah ditimbun. Jadi dia tidak menceritakan hal itu gitu. Jadi dia hanya menjual rumah tersebut dan si Dina membelinya gitu kan. Karena harganya lumayan murah, jadi si Dina setuju saja gitu kan. Nah, setelah rumah tersebut sedikit direnovasi oleh si Dina dan juga dia pindah ke rumah tersebut, pada saat malam pertama di rumah tersebut, ketika Dina mau pergi ke dapur ya untuk membuat kopi untuk suaminya, itu sekitar jam maghrib ya, sebelum maghrib lah gitu kan, memasuki waktu maghrib. Jadi Dina ini mau ke dapur untuk membuat kopi suaminya. Nah, pada saat dia membuat kopi untuk suaminya itu, tiba-tiba dia merasa seperti ada yang melihat dia berdiri di samping dapur tersebut. Jadi Dina melalui ujung kelopak matanya itu seperti melihat sesuatu. Tapi si Dina tidak menghiraukannya ya, mungkin itu halusinasinya aja karena mereka baru menempati rumah baru dan si Dina itu hanya istighfar saja ya, astagfirullahaladzim gitu kan, seperti melihat sesuatu. Tapi Dina tidak mempercayainya, mungkin itu penglihatannya sendiri, dia salah lihat, jadi seperti itu. Nah, jadi setelah hari pertama itu dia membuatkan kopi ke suaminya, anak Dina yang bernama Tika ini itu sebenarnya dia kadang-kadang bisa melihat indera keenam, tetapi tidak diasah ya, maksudnya tidak diterapkan gitu indera keenamnya, tapi kadang-kadang dia bisa juga melihat indera keenam. Nah, si Tika anak Dina ini berkata, ketika dia pipis itu sekitar jam 10 malam. Jadi dia berjalan kan, kebetulan kamar mandinya itu di samping dapur gitu. Nah, ketika dia pipis, katanya itu seperti ada seorang nenek-nenek yang berdiri di dekat jendela dapur. Jadi seperti itu. Nah, takutlah si Tika ini. Akhirnya si Tika ini mengadu kepada Dina. Mama, kok semalam saya jam 10 malam saya mau kamar mandi itu seperti melihat sesosok nenek-nenek yang lagi berdiri di samping dapur gitu. Nah, si Dina kata hati Dina kan, karena Dina pun mengalami hal yang sama gitu. Dia mengalami hal yang sama ketika dia memberikan kopi suaminya pada waktu maghrib. Dan
wujud dari penglihatan mereka itu sama, yaitu seorang nenek-nenek gitu. Jadi setelah malam pertama tersebut, malam kedua, ketiga itu tidak ada kejadian apa-apa, dan malam keempat itu kembali mereka melihat sesosok nenek-nenek yang berdiri diam di sudut dapur tersebut. Karena merasa tidak nyaman dengan penglihatan mereka, akhirnya si Dina ini menghubungilah salah seorang sahabat suaminya yang adalah salah seorang ustadz yang memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal goib dan juga untuk memiliki kemampuan untuk menetralisir hal-hal goib atau makhluk-makhluk astral gitu kan. Jadi si Dina ini menelponlah sang ustadz tersebut, minta dilihat ada apa di area dapur rumah Dina tersebut. Setelah Ustadz datang ke rumah Dina dan dia menerawang rumah Dina dalam sebuah baskom air ya, sambil dibaca-baca ayat-ayat ya. Jadi si Ustadz berkata, kalau di dapur rumah Dina itu terdapat sebuah sumur tua yang sudah ditimbun oleh pemiliknya. Kagetlah si Dina ini, karena pemilik pertama tuh tidak mengatakan kalau di dapur mereka itu ada sumur tua. Jadi kata si ustadz tadi, sumur tua itulah tempat bernaungnya sesosok nenek-nenek makhluk astral yang sering mengganggu dan yang sering menampakkan wujud ke mereka gitu. Jadi akhirnya setelah diskusi dengan ustadz, si Dina ini berkata, apakah bisa membuang nenek-nenek tersebut ke hutan, entah ke danau, entah kemana, yang penting jangan menempati rumah mereka. Akhirnya si ustadz berkata kepada Dina, kalau tidak bisa Dina, karena nenek-nenek itu adalah makhluk buyut yang pertama kali menunggu tanah tempat Dina membangun rumah. Jadi sebenarnya nenek-nenek itu adalah buyut dari buyut zaman dahulu yang umurnya udah ratusan tahun, dia sudah ada di sana. Jadi kita tidak mungkin mengusirnya karena dia sudah menghuni di tempat itu hingga ratusan tahun. Jadi tidak bisa diusir. Tapi kata sang ustadz itu, dia bisa menetralisir, bisa berkomunikasi dengan nenek-nenek tersebut untuk tidak mengganggu keluarga Dina. Jadi istilahnya hidup berdampingan. Mereka manusia dan nenek-nenek itu adalah makhluk astral. Hidup berdampingan tetapi tidak boleh saling mengganggu. Jadi sang ustadz bisa berkomunikasi dengan sang nenek-nenek tersebut. Setelah berkomunikasi, akhirnya sang ustadz berkata, kalau nenek-nenek tersebut tidak bisa dibuang, dia tetap ada di sana karena umurnya udah ratusan tahun dan tidak mungkin dibuang. Karena apabila dibuang, itu akan berbahaya untuk keluarga Dina. Jadi seperti itu. Jadi sang ustadz hanya menetralisir agar mereka bisa hidup berdampingan tanpa mengganggu satu sama lain. Akhirnya si Dina setuju dengan perkataan dari ustadz tersebut, kalau dia harus menerima keberadaan nenek tersebut di dalam rumahnya. Jadi mereka hidup berdampingan tanpa saling ganggu. Dan hingga saat ini Dina sudah menempatin rumah itu lebih kurang 2 tahun. Jadi si Dina memang tidak pernah lagi melihat penampakan dari nenek tersebut, karena sang ustadz waktu menetralisirnya berkata kalau nenek-nenek itu boleh tinggal di sana dengan satu syarat, tidak boleh mengganggu penghuni rumah dengan cara menampakkan wujud aslinya. Jadi boleh tinggal di sana tanpa harus menampakkan wujud asli si nenek tersebut, karena penghuni rumah akan takut. Jadi seperti itu. Jadi sehingga saat inilah Dina tetap berdampingan dengan sesosok makhluk astral yang ada di dapurnya, dan dia tidak mengganggu dan juga tidak menampakkan wujudnya. Tetapi saran sang ustadz, sekali-kali Dina mengirimkanlah doa untuk nenek tersebut, entah itu Al-Fatihah atau seandainya Dina membaca Yasin di rumah atau apalah ya kan, untuk mengirim arwah-arwah ya, nenek itu harus disebut, dikirim doa gitu. Jadi seperti itu. Nah, itulah Dina yang menceritakan kepada saya ketika dia bersilaturahmi ke rumah saya pada saat lebaran kemarin gitu. Jadi saya sudah minta izin dia untuk membawakannya di YouTube. Jadi seperti itu. Jadi istilahnya dari cerita saya ini, bahwa sebenarnya manusia dan makhluk astral itu bisa hidup berdampingan tanpa saling ganggu. Jadi seperti itu. Walau ada ya makhluk-makhluk astral yang memang jahil, memang
jahat itu memang ada. Tetapi pada dasarnya derajat manusia itu jauh lebih tinggi dari mereka. Jadi kita tidak perlu takut ya. Mereka bisa diajak berbicara, mereka bisa diajak istilahnya hidup berdampingan tanpa saling ganggu. Dan ini kejadian ini sering terjadi ya. Banyak dalam satu rumah itu mereka tahu kalau ada makhluk astral di dalam rumah itu, baik itu jin Islam atau apa, tapi kan tidak saling ganggu. Jadi dunia mereka, dunia manusia. Tetapi pada dasarnya manusia memang derajatnya jauh lebih tinggi dari mereka. Jadi itulah cerita mistis yang saya bawakan pada pagi hari ini, di mana Dina sendiri yang menceritakannya kepada saya. Semoga bisa diambil hikmahnya bahwa makhluk astral dan manusia itu bisa hidup berdampingan dan tidak saling ganggu. Itulah cerita mistis saya pada pagi hari ini. Mohon bantuannya untuk like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.